Kalau kalian lagi nyari HP terjangkau yang gak murahan, memang HP dari brand Tiongkok adalah jawaban yang paling tepat. Salah satu brand Tiongkok yang bisa kalian pertimbangkan adalah Infinix. Nah, buat kalian para X-fans sejati, kali ini nih dia mau persembahin buat kalian deretan HP Infinix yang udah turun harga di tahun 2021. Kira-kira ada nggak ya yang harganya jadi makin oke? Semuanya bakal terjawab di scene berikut. Mari kita mulai dengan Infinix Hot 8. Smartphone yang rilis secara resmi pada bulan Oktober 2019 ini menyasar segmen entry level terutama konsumen dari kalangan muda. HP ini memiliki bentang layar seluas 6,6 inci beresolusi HD+. Tentu resolusi yang cuma mentok di HD+ yang diaplikasikan di layar berpanel IPS tersebut hanya akan menghasilkan tingkat kerapatan layar di angka 269 ppi. Mungkin untuk sebagian orang layar di HP ini terlihat kurang, tapi nilai positif yang bisa kita dapat terletak pada ketahanan baterainya. Mengandalkan baterai besar 5000 mAh, ponsel ini diklaim bisa bertahan hingga 4 hari tanpa harus ketemu sama yang namanya colokan. Selain karena resolusi layar yang kecil, ketahanan baterai HP ini juga tidak lepas dari chipset MediaTek Helio A22 yang berfabrikasi 12 nanometer. Terus berkat kapasitas RAM mencapai 4 GB, membuat ponsel ini memiliki performa yang cukup baik. Tapi buat kalian yang kalau pakai HP lebih banyak main PUBG Mobile, Infinix Hot 8 ini akan terasa kurang cocok karena cuma mampu main maksimal di settingan smooth medium. Jadi, saran nih dia mending main yang lain aja ya, kayak Subway Surf atau enggak Candy Crush. Untuk harganya dibanderol dengan harga 1,5 jutaan untuk varian 4/64 GB pada saat perilisan, sekarang sudah turun harga berkisar 100.000 di angka 1,4 jutaan. Untuk spesifikasi dan harga Infinix Hot 8 terupdate ada di scene berikut. Munculnya Infinix Note 8 terbilang cukup sukses karena HP ini langsung berhasil membawa Infinix menjadi brand smartphone terlaris pada festival belanja di salah satu situs belanja online ternama di Indonesia. HP ini membawa desain kekinian berkat desain punch hole yang disebut Dual Infinity O display. Selain itu, untuk bodi belakangnya juga terlihat elegan dengan desain jump cut yang membuat looks-nya seperti lebih mahal dari harganya. Pada saat perilisannya, smartphone ini menggandeng game Mobile Legends. Hal ini menandakan bahwa performa gaming sangat dikedepankan sebagai daya jual utamanya. Membawa tagline Ultra Speed terlihat sangat cocok dengan HP ini yang mengandalkan chipset MediaTek Helio G80 sebagai dapur pacunya. Pas dibuktikan langsung untuk bermain game Mobile Legends, hasilnya HP ini mampu main di settingan grafis high dengan mode HD yang diaktifkan dengan lancar jaya. Bahkan pas dites main game PUBG Mobile, hasilnya juga lumayan loh karena mampu main hingga frame rate ultra dengan sama lancarnya. Sementara untuk sektor dayanya, guna menemani kamu bergadang non-stop sambil bar-bar di Pochinki, ponsel ini dibekali baterai berkapasitas 5200 mAh yang didukung dengan fitur 18 watt dual engine supercharge khas Infinix yang membuat pengecasannya jadi lebih cepat dari biasanya. Lalu untuk harganya sendiri dibanderol dengan harga 2,5 jutaan untuk varian 6/128 GB pada saat perilisan, sekarang sudah turun secara perlahan berkisar 200 ribuan di angka 2,3 jutaan. Untuk spesifikasi dan harga Infinix Note 8 terupdate ada di scene berikut. Produk selanjutnya ada Infinix Hot 10. Menjadi smartphone andalan Infinix di kelas entry level, membuat Infinix harus menyematkan chipset MediaTek Helio G70 sebagai dapur pacu, di mana chipset tersebut biasa ditemukan pada HP di atas 1 jutaan. Selain sudah mampu mendukung aktivitas gaming, HP ini juga mampu menghasilkan skor Antutu benchmark di angka 188 ribuan. Dengan skor segini, Infinix Hot 10 mampu mengatasi kebutuhan harian kita, baik itu sekedar untuk sosial media maupun untuk kebutuhan gaming yang tidak terlalu berat. Bukan cuma itu aja, berkat kapasitas RAM mencapai 6 GB dan internal storage mencapai 128 GB, membuat kita merasa lebih aman dan nyaman dalam menyimpan data berukuran besar hanya dengan mengandalkan sebuah handphone. Untuk kameranya, Infinix Hot 10 sudah membawa setup triple kamera dengan kamera utama beresolusi 16 megapiksel. Kamera utamanya tersebut ditemani dua lensa beresolusi 2 megapiksel yang berfungsi sebagai lensa makro dan depth sensor, serta satu lensa AI lens yang berfungsi sebagai low light sensor. Mungkin sebagian orang akan sedikit khawatir
khawatir dengan performa baterainya karena HP ini menggunakan layar yang lumayan besar. Tapi tenang aja, baterainya awet kok. Ditambah lagi dengan sudah disematkannya fitur Power Marathon yang bisa ngasih kita saran dan cara untuk lebih memaksimalkan lagi ketahanan baterai smartphone ini. Meskipun baterainya awet, tapi ternyata harganya tidak terlalu awet ya. Karena meski dibanderol dengan harga 1,9 jutaan untuk varian 4/128 GB pada saat perilisan, sekarang sudah turun harga berkisar 400 ribuan di angka 1,5 jutaan. Untuk spesifikasi dan harga Infinix Hot 10 terupdate ada di scene berikut. Sebelum Hot 10 rilis secara resmi, ada Infinix Hot 9 yang terlebih dahulu berkeliaran di pasar Indonesia. Membawa harga yang cuma 1 jutaan, ponsel ini hadir dengan chipset MediaTek Helio P35 octa-core, RAM 4GB, dan internal storage 128GB. Emang sih, secara chipset kelihatannya biasa aja. Cuma penggunaan chipset Helio P35 mungkin dimaksudkan untuk lebih memaksimalkan performa fotografi di smartphone ini. Perangkat ini dibekali dengan 4 kamera di belakang, yang mempunyai kombinasi kamera utama resolusi 16 megapiksel, 2 megapiksel lensa makro, 2 megapiksel lensa depth, dan 1 AI lensa untuk resolusi VGA. Sementara untuk kamera depannya beresolusi 8 megapiksel. Selain itu, Infinix Hot 9 juga memiliki kelebihan lain, yaitu dari sektor baterainya, di mana HP ini sudah memiliki baterai berkapasitas 5000 mAh yang diklaim mampu bertahan hingga 35 hari dalam keadaan standby. Sayangnya, kelebihan dari sektor ketahanan baterainya tadi kurang disupport dengan fitur pengecasan yang memadai, karena Infinix Hot 9 ini cuma diberikan adapter charging berkapasitas 10 watt. Masuk ke harganya dibanderol dengan harga 1,7 juta untuk varian 4/128GB pada saat perilisan. Sekarang sudah turun harga berkisar 400 ribuan di angka 1,3 jutaan aja. Untuk spesifikasi dan harga Infinix Hot 9 terupdate ada di scene berikut. Menduduki posisi kelima ada Infinix Note 7. Menurut Bruno Lai selaku CEO Infinix Mobility Indonesia, ponsel satu ini khusus dibuat untuk mendukung work-life balance anak muda, terutama untuk produktivitas bekerja dan hiburan. Handphone ini juga mampu menawarkan pengalaman premium melalui desain yang stylish dan teknologi yang mutakhir. Soal spesifikasi yang digunakan, smartphone yang rilis di akhir kuartal 1 2020 ini sudah dipersenjatai dengan MediaTek Helio G70 yang diklaim sangat cocok untuk kebutuhan gaming. Hal ini terbukti dengan skor Antutu yang mampu dihasilkan oleh ponsel ini di angka 170 ribuan. Feel bermain game kita akan semakin terasa nyaman karena HP ini sudah menggunakan layar yang sangat lega, yaitu 6,95 inci beresolusi Full HD+. Berbeda dengan HP murah lainnya, layar di Infinix Note 7 ini sudah menggunakan desain punch hole untuk mengakomodir kamera selfie beresolusi 16 megapiksel khas jajaran HP flagship saat itu. Bicara masalah harga, dibanderol dengan harga 2,5 juta untuk varian 4/128GB pada saat perilisan. Sekarang sudah turun harga berkisar 500 ribu di angka 2 juta. Untuk spesifikasi dan harga Infinix Note 7 terupdate ada di scene berikut. Setelah lumayan sukses dengan Note 7 versi reguler, tak lama berselang Infinix memutuskan untuk merilis Note 7 Lite. Hal ini dilakukan pihak Infinix bukan hanya untuk sekedar menghadirkan banyak pilihan di pasar, namun sesuai dengan apa yang disampaikan CEO Infinix Indonesia, yaitu Bruno Lai, yang mengatakan bahkan Infinix menargetkan untuk merangsek ke jajaran 5 besar smartphone brand Indonesia di tahun 2020. Walaupun merupakan versi Lite dari Note 7 series, namun secara desain Infinix dengan baik hati tetap mempertahankan desain punch hole di bagian depan layarnya. Hal ini terbilang positif karena berkat desain layar depan seperti ini, looks dari Infinix Note 7 Lite jadi terlihat lebih mahal dari harga aslinya. Kesan elegan dari desainnya juga semakin terasa berkat penerapan sistem fingerprint yang sudah bertipe side mounted atau diletakkan di samping bodi, sehingga menghasilkan desain bodi belakang yang terlihat lebih clean. Terkait kelebihannya, mungkin Nidia bisa bilang kalau kamera adalah sektor yang paling pas untuk menggambarkan kelebihan HP ini selain desainnya tadi. Karena meskipun harganya terbilang lebih terjangkau, namun Infinix tetap menyematkan setup quad kamera beresolusi 48 megapiksel yang ditemani dua lensa beresolusi 2 megapiksel dan satu lensa QVGA. Fitur-fitur kekinian juga tidak lupa hadir di smartphone ini, seperti low light sensor, mode bokeh atau portrait mode, serta lampu quad LED flash yang mampu sedikit membantu kita dalam proses pengambilan foto di kondisi minim cahaya. Dibanderol dengan harga 2,2 juta untuk varian 4/128GB
GB pada saat perilisan, sekarang sudah turun harga berkisar 600 ribuan di angka 1,6 jutaan. Untuk spesifikasi dan harga Infinix Note 7 Lite terupdate ada di scene berikut. Thumbnailnya turun harga 1 jutaan, tapi kok ini cuma 500 ribuan sih? Ya sabar dong, abis ini bakal Nidia kasih tahu kok. Cuma sebelum itu Nidia mau kasih tahu dulu kalau di video selanjutnya Nidia bakal kasih info tentang HP dengan skor Antutu tertinggi di tahun 2021. Kira-kira ada yang harganya masuk di kantong nggak ya? Daripada penasaran, mending subscribe dulu channel ini supaya nggak ketinggalan videonya. Produk yang memiliki penurunan harga tertinggi kali ini ada Infinix Zero 8. HP ini sudah didukung dengan layar seluas 6,85 inci IPS beresolusi Full HD Plus dengan refresh rate tinggi 90Hz plus 180Hz touch sampling rate. Dengan spesifikasi layar itu jelas akan memanjakan mata kita saat menggunakan ponsel ini, baik untuk sekedar bersosial media hingga dalam bermain game. Selain karena layarnya yang susah memiliki refresh rate tinggi, performa gaming di smartphone ini juga disupport dengan sebuah chipset gaming kelas menengah, yaitu MediaTek Helio G90T. Chipset ini merupakan chipset yang sangat powerful untuk handphone kelas menengah. Bayangin, skor Antutu yang mampu dihasilkan oleh HP ini bisa menyentuh angka 290 ribuan. Performa optimalnya juga bisa langsung tergambar dari performa gamingnya, di mana pada saat digunakan main game PUBG Mobile, hasilnya Infinix Zero 8 mampu bermain di settingan maksimal balance ultra. Bahkan game sekelas Genshin Impact pun mampu dimainkan dengan lumayan lancar. Kelebihan lain dari HP ini ada di baterainya. Membawa kapasitas sebesar 4500 mAh memang akan terasa kurang bagi sebagian orang. Tapi hal itu akan sangat bisa dimaafkan berkat fitur super fast charging 33 watt di HP ini, yang mampu mengisi daya dari 0 hingga 100% hanya dalam waktu kurang lebih 1 jam. Dibanderol dengan harga 3,8 juta untuk varian 8/128 GB pada saat perilisan, sekarang sudah turun harga berkisar 1,1 jutaan di angka 2,7 jutaan. Untuk spesifikasi dan harga Infinix Zero 8 terupdate ada di scene berikut. Gimana? Nidia nggak ingkar janji dong? Buat kalian yang tertarik, silakan meluncur ke kolom deskripsi ya. Ciao Bella!